Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh Korwil, ketua Korwil. Kalau saya lihat ini ada forum silaturahim atau forum silaturahim, ya, silaturahmi. Ini indah sekali kalau kita singkat dengan di Al-Quran ada fusilat, surat penjelas. Maka fusilat di sini saya bacakan, saya singkat menjadi forum silaturahim. Sebab kenapa para ternyata di forum mangkeneka di acara halal bihalal ini tadi sudah dibacakan setiap muqaddimah ada Bu Rabbi shrahli sodri wahlul uqdatam, ada wayasirli amri wahlul uqdatam. Wahlul ini halal bihalal, melepaskan ikatan kita, ikatan apa sih tak saya menjadi saya. Punya tunjangan, maka yang kemarin lupa sama ibu, lupa sama orang tua, lupa sama mertua, beri. Nih kamu beri gula. Yang kemarin saya ada belikan baju ibu waktu lebaran aja yang tunjangan ini sopung Bu. Saya belikan dulu, yakin. Yang mungkin kemarin belum bisa memberikan sesuatu, memberikan sodako, maka diberikan dengan adanya itu, berikan sodako, maka itu adalah rezeki yang barokah. Soalnya sekarang para tretan, orang memaknai barokah itu sangat terbatas. Orang mengira bahwa kaya, hidup kaya itu adalah barokah. Tidak, belum tentu. Kalau kita punya murid, lalu lulus dari sekolah ini, dia melanjutkan ke perguruan tinggi, ya kita tentu lebar SD SMP gak ada langsung ke perguruan tinggi kan. Dia melanjutkan ke SMP lalu dia pulang masih nyabit nare, lalu bilang duh mi ilmu nengkok saya bagi tak barokah cek ruwak pakun nare. Oh mungkin ilmu saya yang diberikan di SD itu tidak barokah, wah ruwak pakun tidak laku. Nah bukan Bu, jadi barokah tidak bisa diukur dengan kaya. Kalau barokah diukur dengan kaya, siapa yang berani memaknai pernikahan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu tidak barokah? Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Kenapa? Pernikahan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu hidupnya miskin Bu. Saya ini ke beli ki ngantos. Lalu mau bilang si tak barokah wa Sayyidina Ali Siti Fatimah lawan megawat. Jadi memaknai barokah itu tidak bisa kita seperti itu, memaknai barokah dengan yang enak, yang kaya, tidak. Maka harapan kita tentunya santri, anak didik ini ilmunya barokah, manfaat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kalau guru saya sering mengatakan ngajar murid, apalagi di SD, anak itu lebih senang meniru daripada nurut. Ada anak tengkar, ayo nyapa, beratokar, ayo salaman minta maaf. Kok gitu, ayo minta maaf. Maka juga kita perlu introspeksi diri, jangan-jangan kita juga diantara guru pada tak nyapa. Tapi murid itu sih aja tanya apa bu guru biru pada bu guru. Kadang begitu, anak tuh sering niru daripada nurut. Ya. Coba contohnya, Dok, jangan main HP terus. Ternyata bu gurunya HP terus ngajar HP.
Ada murid tak biwir berem-berem ayam. Jangan salahkan murid kita kalau lagi diem dia panon coklat kopi susu. Apalagi ya maaf sampai tiktokan barang di rumah ya. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam ada murid narok bunte paling tidak pas ngucap Ayah Susanti kalau mak coba tojo boleh ngucap Pak Genau Ustaz tojo macem kalau cermet. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak kita tak bisa Bu. Misalkan tengkula lagi dicompok nih kan berpendidikan usia-usia kecil, usia-usia PAUD, musola di usia-usia PAUD. Jadi kalau kita hanya ngajari anak kun ebelein melolo, ebentain melolo, ini kan tak bisa tanpa kita doakan. Anak kita pun juga begitu. Kadang aduh Ustaz kule ngatur nak kana kelas bisa anak kule dua ingat sesakan Ustaz suruh keburu atau karmelul, maka perlu kita nirakati riadoin nak kana ini tak bisa Bu kalau cuma hanya disuruh saja tanpa ada riadoh tak bisa. Riadohnya apa? Minimal kita masuk kelas bacakan Fatihah anak-anak kita, minimal masuk ke kelas dibacakan Fatihah. Ya lah masuk si gending. Oh hari ya berak. Datanglah. Duduk. Lelah. Kelamin pelepuh. Anu kau Bu. Bisa di luar. Maka tanpa kita ada Fatihah di sini, anak kita ini tidak akan pernah mau diatur, sulit nih. Ini kan dunia pendidikan harus diriadoi, ditirakati. Kalau tanpa riado, kemarin tergolong dapat curhat, Ustaz, ada orang pertanian yang sama dengan di sini curhat, bagaimana Ustaz? Ini lembaga saya ini anak-anak sudah saya kasih edukasi yang seperti ini, APD saya persiapkan dengan baik, ini saya siapkan dengan baik, kok anak-anaknya masih aja lebih suka main mercon, lebih suka main di luar, jangan keluar. Saya tanya, sampean riadoi? Ya itu belum. Sampean sholawati? Belum. Sampean bacakan Al-Quran? Belum. Ya sudah, itu jawabannya. Kalau sekarang susah cari murid, maka jalan satu-satunya kita juga diantaranya riyadhah. Kita Fatihah, kita bersama bareng-bareng, mudah-mudahan anak-anak kesadarannya SDM soalnya Pak. Yang merubah hati manusia itu bukan orang, nggak bisa kata-kata kula mungkin berbicara lalu merubah karakter panjenengan, tidak bisa. Inna hudallah, hidayah miliknya Allah. Korang surbana, korang rapina. Kalau urusan hidayah itu tetap milik Allah Pak, tetap milik Allah Pak, tetap milik Allah. Nggak bisa saya mengerti begitu. Oleh karena itu toreh dan gula bukan mengajari panjenengan, tapi ngajak panjenengan areng sareng untuk terus meriadoi anak kita, meriadoi murid-murid kita. Jangan-jangan kita tidak pernah mengirimkan Fatihah untuk mereka. Kalau berak kirim melolo, kalau terlak lepo mancing melolo. Ada kali ria berapa? 2 kali 6. Sa. Lema. Oh, tak cecek gendeng angku. Tak bisa Bu, tanpa ada riyadhah. Nah ini di momen halal bihalal kita perlu. Kenapa? Meningkatkan kualitas, meningkatkan prestasi kita. Prestasi harus kita bangun dari diri kita. Tidak bisa kita langsung membangun yang besar tanpa kita tidak memulai dari kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke momen halal bihalal. Berlebaran
boleh saja saya rabai oleh berlebaran, telasan boleh telasan, tapi kembali Idul Fitri tidak semua orang boleh kembali ke Idul Fitri. Kok bisa? Kalau lebaran saya tak puasa oleh, saya tak ada arus oleh, saya tak qiyamul lail, silahkan berlebaran, mudik silahkan. Tapi mau kembali ke Idul Fitri, kembali suci, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Melana, ketika Rasulullah waktu naik ke atas mimbar, ini kok sering disampaikan, Rasulullah naik di mimbar pertama, Rasulullah bilang amin. Naik di mimbar kedua, Rasulullah bilang amin. Naik ke mimbar ketiga, Rasulullah bilang amin. Bingung sahabat. Kenapa ya Rasul engkau bilang amin terus menerus? Iya, tadi malaikat Jibril atuh lebih sengko. Doa si pertama apa? Mudah-mudahan celaka, mantir celakaan orang yang ketika disebut namaku tidak bersolawat kepadaku. Mereka bakal celaka di hadapan Allah nanti. Didoakan sama malaikat Jibril. Lo malaikat Jibril kok la yasunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Jibril kapan suruh duduk, duduk, kapan suruh sujud, sujud, kapan suruh datang jam 8 datang. Iya, deki bae gol sangat. Dengan berbagai alasan. Enggak, malaikat Jibril tanpa ada alasan macam-macam. Tidak ada. Malaikat Jibril didoakan. Yang kedua, apa doa malaikat Jibril? Doa malaikat Jibril. Iya. Yang kedua adalah ketika mereka menutupi Ramadan tapi keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, mudah-mudahan celaka dia hidupnya. Artinya boleh Ramadan selesai, pasaan mareh, tapi ajaran di Ramadan tidak boleh selesai. Ramadan tadarus, mari Ramadan benih pas ampu tadarus Quran isabe ya tas bebek. Sabel, dia mayu di Quran, punya Quran enggak? Ada deh, bentar ya saya cari. Kan aneh, Quran masih saya cari, kan aneh. Mbak punya Quran, apa deh ini mau tingkepan katanya. Oh bentar, tak yuk deh, beri na esare Quran, ya ikut bos. Ambu, kenapa Ramadan selesai ngaji Qurannya pun juga selesai. Kalau kemarin Ramadan kita senang bersedekah ngabuburit mungkin, dek bendi saya sombong yuk, ya tempe, ya ria. Setelah Ramadan jangan berhenti, jangan dirubah. Kalau Ramadan untuk berbuka orang-orang dikasih yang baik-baik, mari Ramadan coba beri celok-celok bu. Dek, ini saya punya makanan, ndik kangen kok dek. Apa mbak yu? Kangkong ya. Enjuk tapi kaki nyaman, dia tekak rok kerok ngare nyaman. Mau ngaman mata beki, mak beki oreng, mata kan tibi. Jalan ciluk si beki. Tempe nih, ini kalau dibuat ini apa campuran kesempuan nyaman dek kayak botok. Si lamburu si kebaik oreng kayak botok. Kerti biunan jilbab. Ya, maaf bu ibu, dek mau jilbab saya ini. Tapi sedikit, ini ada robeknya sedikit. Mana beri saya robek sedikit. Beri si bagus. Kasihkan ke orang itu yang baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia memberikan sesuatu yang tidak ia cintai. Maaf Pak, benih memberikan sesuatu yang dicintai istri kita bagi orang, Pak. Tina dek tang bini ceremi gelu tina le bagi ban. Kok mak le masuk ke mimatum biku ni katu hibbun ni. Bukan. Enten lagi. Memang karakternya kan begitu. Jadi ibu-ibu sebiasa belayer. Pasca Ramadan jangan lagi belayer. Memberi oleh cairan lalu mengatakan mau kopi sayang. Hari telasan ada sekali ada SPP nak kan ya tak majer. Ada beberapa bulan tak majer ya kau tak majer dia tak majer beri si oleh na telasan ke beli dia tak ada sekali. Marah masuk di mer ya was.
Able lu raken dude kebanyakin kopi. Aku memang marah bujuk kok rokokan. Marah deremer ya. Arya mare na Mas Bentau. Mare Bentau Mas. Mare naria, mare telasan ria. Pas Idul Adha, gaji bah banyak yang ngabar loh. Koleman banyak. Tahun ajaran baru, seragam anak-anak ria, sepatu anak-anak putul. Songot semalang, agak landir. Adalah, agak landir. Urus yang ada sakira. Karena ingat serangat. Enten kuat, Bu. Betul. Kalau saya hari ini bisa bicara, maafkan kulo menabi koncengan kemayang, apa itu Pak Besuki, sebanyak lebih banyak orang berapa di lapangan kan kulo bisa ngucap para tretan longku diem bisa capok kamar kulo kedeng-gendeng di kulo tretan. Mas kelambin meniku jia tina doa apa deh Allah tak ngabis kelambin iya tapi kok si tobus kayak gendung apa orang ustad Bu calon wali kurang. Tapi harus dikurangi Bu, jangan sampai terus menerus ablayer. Sampai tanya Bu Ibu, Ustaz mau tanya, kenapa perempuan begini dosa, begini dosa, begitu dosa di mana-mana, selalu berdosa mungkin laki manten. Pernah ada di benak kita? Masa kita misem tuh saja, tanduk tuh saja, mak dosa melulu kan? Kenapa yang bini diciptakan hanya untuk berdosa? Allah. Kocak gila. Bukan begitu Bu. Kalau suaminya nakal, misalkan, yang perempuan sang istri tidak pernah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mun selake melanggar, sebini tak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi ketika sang istri melakukan yang salah, maka suami akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah jauh lebih besar daripada panjenengan dituntut untuk ini dan itu kepada suami kita. Rata-rata pakai jangan gimana lekrum beramri siapa tak tahu. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah besar. Orang laki si ebela ke dari laki. Korbelanjen apa cukup? Karena pingin istri yang glowing si Mas MS glow Mas. Baik MS glow Mas. Mau apa sampean? Yang inilah, yang ini semacam semakin lagi. Ya perlu. Kenapa Pak? Karena ada yang bini terorat ini kayak bendain Pak, menirai bendain melulu. Mon pun terong ngabut orang bini lain lebur ngabut orang bini lain bagus dek telasan dek kelampin bagus pas wajahnya glowing dek bagus dek. Ya bendain Pak si bini. Adik bini menirai bendain Pak. Wakun kita belayer. Jangan salahkan istri kita kalau sering belayer mungkin karena berai-bontain menolong. Tai bontai. Nah, ndrekan bos. Cocok jansat kan. Bela. Tapi memang begitu. Nah, yang nomor 3. Pas nomor 3 Ustaz yang mana? Tadi yang amin. Oke? Yang amin. Dan nomor 3, apa kok Rasulullah amin? Jangan Rasulullah didoakan oleh malaikat celaka bagi orang yang masih punya orang tua tapi dia tidak menjadi penyebab dirinya masuk surga. Andi reng tua, ki cokok reng tua, nutut sama usia orang tua, tapi orang tua tak menjadi penyebab masuk surganya dia gara-gara tak menghormati kedua orang tua.
sebenarnya kita nyampaikan itu kepada anak. Kadang abe bengal, ayo kamu jangan berani sama orang tua, jangan bengal. Kita yang jadi orang tua, punya orang tua, kadang kita bengal ke orang tua. Jangan sampai Bu ya, sama orang anak. Kalau mungkin bapak punya ibu yang suaminya sudah meninggal, ibunya ikut bapak karena anak satu-satunya, jangan sampai ibu-ibu bilang, duh ria lah boleh. Arah apa deh, mak cemberut di sekolah. Neso kok Pak, oleh curhat kok ke benih Pak. Apa itu Pak? Iya tang laki. Nah Bu, saya nggak neraka nih tuh. Menceritakan suami yang tidak baik dosa. Betul itu. Neso deh, oleh curhat kok itu. Iya. Apa? Ini deh, suami saya sudah penghasilannya tidak cukup. Tuh jangan tawar keluarga ya. THR tadi ya. Emak, sebagai rumah mitangak ke. Lah, beban ke Korea. Kalau seperti itu, jangan berharap masuk surga. Mencium bau surga tidak akan pernah. Ya. Pak bapak seni ke dia. Kalau misalkan mungkin ada istri kita yang bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya, lalu ikut kita, jangan sampai bilang, tuh beban kan Korea. Tuh, apa nih? Tuh, saudara, emak kok, matua. Kan Mbak Roma lah susah bener emak rewel bet salah melolo bentar deh kementang gini cek cereng tambahin emak boleh rola kok nggak neraka rumah jahan sama Tuhan Pak, jahan sama Tuhan. Jangan pernah orang tua kita menjadi beban. Jangankan orang tua, anak kita pas ngucap engkau di tanggungan tang anak ada beban hidup saya. Jangan Bu, kan Allah nah nona rezuku kawal akibatul taqwa. Saya beri kakak jengkok kan Allah beri been jahan sama Tuhan been tak ben tak biayain Allah yang nyukupi. Kira betul. Jangan merasa kita punya beban anak. Buktinya, dulu ketika kita sendiri atau berdua belum menikah, belum punya anak, kadang tak lar melenapa. Ketika punya anak satu, diparingi kuat oleh Allah membeli rumah. Anak dua, paringin kelar mele mobil di Allah. Padahal secara hitungan, tambah anak kan tambah beban. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah yang ngasih rezeki, bukan kita. Makanya sering tentunya nyampai yakin dakah manten baru di sini ada ibu-ibu yang manten baru ada ya banyak atau mantan baru ya. Saya bilang Bu sama istri-istri baru itu ya manten baru itu waktu di acara walimah saya bilang saya ini ada di BKKBN pada waktu itu bagian KB lama sekali 9 tahun saya di kader KB, tapi setiap penyampaian saya bilang tolong kalau manten baru jangan pakai KB dulu pekerja nggak bisa berarti ini menggagalkan program KB. Saya bilang bukan, KB itu mengatur jarak anak bukan mencegah adanya anak. Bukan saya tidak punya pekerjaan tetap Ustaz dan saya laki Ustaz cari tadi kelakuan tetap dan kuda. Saya bilang sampean berkaca sama pohon pisang, coba kan gedung beruah saya bisa abu duk kade kira banten pohon pisang yang mau berbuah pasti berbudu kade sih berbudu berarti abu duk kade. Tak mungkin pohon pisang ditanam lalu dia dengan sendirinya tanpa ada buduk-buduknya. Sobung nanan ini ke pasar buah, tidak mungkin. Saya lama nanam pisang mesti buduk ada ikir pengkir. Sarpon banyak du budun ini ka ombo nongkol Mas.
Justru kadang anak itu yang menopang rizki kita, menjadi berbuah rizki kita. Oke, saya sampaikan begitu. Jadi kalaupun kita menjadi anak ikut orang tua, walaupun orang tua kita kaya, mun bisa lain dari orang tua. Saya gitu kan waktu mantenan Pak. Anak Pak pola nah, mun tak lain, tetap pun raja, pakun nanya mah budun, gedeg. Benih bungkana gedeg, janganlah budun sila bekerja, pakun budun gedeg. Sehebat apapun kita, mun pakun apa long bimat tua, tak lain bimat tua, kudu nyaman pakun budun. Alay, kecuali orang tua sudah tinggal satu, empon pok ngusih di neralah. Sebab nggak nikah. Ada satu ketika ada menantu sejarang alako Pak. Lagon lebih dung tedung gulaku, sarwalako tanda tedung gulaku. Sing perempuan, sing ibu, matua bini, ponjeremet kelagona. Akhirnya ngusir ajem, pengkira kamar. Men biasa bu ibu kan senika pun begel tak pete ngocak kayak panci yang sampai takin. Tang, sung. Adem ra aku nolak keredina melolo. Dan matuan si bini. Ara sung area wah manco ini na area teno ini na mantong idik. Nah apa mah adem ya. Tedung melolo di nari nyawat mantan. Kini amat tua manco Pak. Ata manjo maksudna kayak bah ngucap kini amat tua manco mak. Arab aja metua manco. Maka orang jangan kok benih metua manco kini keluar manco ini kan metua saya tak ini sedikit. Dan ini kepada teretan ayo semakin di momen halal bihalal kita ini kembali lagi saya tak saya bi matua sing banyak nih kebiasaan nak binian boleh kenapa sering bersinggungan dengan mertua bukan kayak golek mertua busuk. Nah ini mulai mari berbaik lagi dengan seporan Abu. Aneh kepada teretan ibu mohon maaf dari kula salah pon aneh kan sebab kenapa nih terakhir pon tidak banyak karena pon mulai gelok sambutan banyak terkering apil dacin nih pas kula sedih budi sombong pas ontong ngisi Pak. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat manil muflis siapa orang serogi, siapa orang setekor, siapa orang sebangkrut. Can sahabat, orang sebangkrut Gusti, orang setandi dunya, orang setandi harta, orang setandi dese. Ini kebangkrut Gusti. Makanya can Rasulullah orang yang bangkrut, orang sebangkrut riya, orang sebangkrut nikah, orang sepaki datang ke hadapan Allah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang sedetang datang Allah ni berpahalana solatnya dia rajin, solat malamnya dia rajin, tahajud ongkun, tahajud engkigia, tahajud dia datang, qiyamul lail, dia puasa, menikun Ramadan melolo, Senin Kemis apa asa, Daud puasa Daud maksudnya. Wa zakatin azakat, tapi dia juga membawa dosa kepada sesama, dosa kepada manusia. Akhirnya dia datang dengan pahala yang begitu banyak, lebet ia jalan menuju surga, diberhentikan sareng orang seisa lain. Mau kemana? Kama sampean? Saya mau ke surga. Ingat sama saya Bu. Ingat sama saya Pak. Enggak. Saya dulu muridnya sampean. Saya menuntut ya Allah. Saya ini divonis masuk neraka ya Allah. Pas apa? Gara-gara saya waktu pelajaran sering ditinggal keluar ya Allah. Kula jarang yacer ya Allah.
Sampai kula putu kula sekolah ke guru kula sombong pada kantor korokan melolo. Guru kula beda ya Allah. Tapi kula tak yakin di kelas kosong tidak ada pelajaran. Kemana gurunya? Arocut ya Allah. Jadi ya Allah memang guru saya, tapi dia arocek temon, arocek nana sampai arocek tetangga ya Allah. Saya menuntut ya Allah, masya Allah, karena murid itu punya hak bu. Kalak bi Allah, pahalanya dikasihkan ke murid ini sesuai dengan dosanya. Dia dibagi sampai berjalan lagi, berjalan. Ada seberhenti, ya Allah. Saya ya Allah, dia punya dosa juga sama saya menuntut juga ya Allah. Kok gitu saya boleh? Iya. Siapa kamu? Saya dulu temannya, mitra satu sekolah. Tapi saya sering tidak disapa. Saya sering dibully. Menakili kakek kula nang karena kula tak bengal ngucap karena kula ke senior kula ya Allah. Kula sering ekapeta ya Allah, kayak kula tak bengal. Kula nuntut makin ya Allah, diambil kebaikannya, dikasihkan lagi. Sampai terakhir orang yang punya pahala, orang yang punya pahala sholat, zakat dan puasa, sombong sekali pun. Nol pun, tidak sekali. Pakai benda saya ngambek. Ya Rob, orang ini masih berdosa dengan saya, apa boleh? Saya saudaranya ya Rob. Terus saya punya hak waris dengan orang tua, tapi kini ke kakak kula ketibiin kula tak pamilo. Kalau gini kayo bonya mana ya Rob, kula sampai tak melo hak waris ya Rob. Tak ada lah tu, tak ada lah pahalana. Akhirnya dosa ini dikasihkan kepada orang yang tadi banyak pahalanya, meskipun pahalanya sombong, dosanya ditimpakan, kemudian Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Sombong sekali pahala puasana, pahala zakat, tabu. Hati-hati, gemet kenika. Mangkana engkau gelak salahun, tayo ketangkajah, tapi tidak kok istighfar dari Allah. Tak bisa. Kalau dosa sama Allah, mengistighfar kepada Allah. Kalau dosa kepada sama, kau tuh minta maaf. Tak bisa minta maaf. Kok sepon salah apa enggak? Saya dulu dek pernah ngerumpi sampean dek. Waktu sampean, saya minta maaf ya dek, saya memang salah. Oh sudah lah pak, enggak apa-apa, coba segitu. Minta maaf itu hal yang baik, tapi memberikan maaf itu jauh lebih baik. Tapi panjenengan mencek nanti orang minta maaf, maafin kade. Ini ya Allah sepora akin biku lepo. Tekapun dia bersalah sama saya. Ya pun, dihina pun sepora biku le. Nih kawan ternyata. Pun paling akhir, iya paling akhir. Panas pun. Enggak ada usah bu, karena tidak ada mobil yang berjalan sambil ngisi solar. Mesti berhenti dulu nanti ngisi di pom bensinnya. Kula tanya sama beliau, Mas Imam, kula ngaku napa Mas, kui celana napa ngaku sarong dan kula kan kula yang jare meni kiai kula bu. Mungkin Pak, kula nika ustaz nake kiai burung barangkali. Nek sanika. Kui sarong dan alhamdulillah kula paling nyaman kui sarong. Kenapa? Kenapa Bu? Saya suka pakai sarung. Kembang muka bat boh. Mungkin ini karena sarung ini memiliki 4 filosofi. Yang pertama, sarung nih bisa yang kui dari bawah, bisa yang kui dari atas. Kita pakai sarung dari bawah bisa, dari atas bisa. Muncelan apa? Aku dari bawah nyaman, aku dari atas yang kelinci wah. Artinya apa? Ayo kita belajar bisa menjadi bawahan siap, menjadi atasan juga siap. Ketika kita jadi atasan, kita menjadi atasan yang bijaksana. Ketika menjadi kepala sekolah, jadilah kepala sekolah yang bijaksana. Ketika jadi bawahan, jadilah bawahan yang bisa menghormati kebijakan kepala sekolahnya. Itu nikah filosofi dasar. Yang kedua, sarung ini
fleksibel, bisa dipakai orang kurus, bisa dipakai orang gemuk. Nah, ngereten orang kurus sarongah kenian, orang lempo lebureun. Mun orang kurus gajah mancung, mun orang lempo gajah duduk. Enggak, sarungnya sama dipakai. Artinya apa? Kita juga berteman dengan siapapun kita harus bisa. Di orang hartanya banyak, kaya, enak. Berkumpul dengan yang mereka tidak punya apa-apa juga nyaman. Dah, saya ketelok. Sarung nih ya, kebayi formal bisa, kebayi tak formal bisa. Saya undangan pakai sini ke sini pakai sarung, pantas. Tidur pakai sarung, pantas. Jadi kita di suasana seperti ini, kita menjadi guru, menjadi pegawai. Ini bersama teman-teman pegawai, ya kita bersama dengan teman pegawai juga enak. Ketika kita pulang, amo ledek kecompo apa rebi tantretan selaku nama loncat di selaku nama ce nyaman. Tak rumah guru, tak rumah pak guru. Tapi berakhirnya, nama capek ya, nyaman pada rokaan beri. Itulah. Jadi yang nikah, yang kui formal bisa, yang kui tak formal bisa. Saya nomor 4 sarung. Oke, sarung nomor 4. Yang kui ketibian cukup, yang kui kedua ini cukup. Makanya gula senang kui sarung karena yang kui ketibi cukup, yang kui kedua ini cukup bu. Mari nyoba gula. Artinya kita jadi orang berbagi ya bisa, tepak ketibi bisa. Jadi orang mau berbagi, jadi ketibi tak ya mak nyaman berak minta melolong, pola aku nak berek. Mak berak aku minta melolong. Maaf ya, zisnya dipotong. Oh, mak potongan melolong. Mak zakat melolong. Ini zakat penghasilan. Kok Roma punya sewa kan nawagi ada suara. Tidak, tapi kita rela di situ. Mudah-mudahan kita diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan menunggu THR begitu lama, memang menunggu itu sangat menyakitkan. Tapi tak semua menunggu itu menyakitkan. Tidak semua menunggu itu membosankan. Ada yang menunggu berharap selalu tidak datang. Betul. Kita menunggu semuanya THR berharap tidak lama menunggu akan segera datang. Endi tamui menunggu mereka berharap segera datang. Punya rezeki, punya menantu, punya anak yang ada di rantau. Kita menunggu kedatangannya. Sama kita menunggu itu sangat lama dan saya harapkan dengan cepat dia datang. Tapi ada yang menunggu tidak membosankan dan menunggu berharap tidak segera datang. Apa? Menunggu kematian. Menunggu kematian ini tidak ada orang yang bosan. Datang ya. Maka doanya selalu, ya Allah, nyolanceng umur Gusti. Apa bisa? Bisa. Udah bisa kalau umurnya sudah segini, tak bisa sudah iya. Emangnya Allah itu sifat apes? Emangnya Allah itu tidak kuasa untuk merubah takdirnya? Kuasa, Bu. Kuasa. Kalau takdirnya, maka kalau takdir itu ada takdir. Kalau orang memang ditakdirkan mati umur sekian, karena dia doa dan sodakohnya akan berubah kematiannya, dipindah ke alam mimpi. Kadang apa mimpi pernah mati. Itu adalah menjalankan takdir kita, tapi Allah pindahkan ke dalam mimpi kita. Kenapa? Karena mungkin sodakoh kita, doa kedua orang tua kita. Bukan berarti pas Allah tak bisa ngerubah. Wah, rezeki muncul cangkir tak kira di setembak. Katanya siapa? Makanya Bu, kalau kita berdoa, Pak, ini coba saran gitu. Kalau berdoa, nggak usah minta rezeki pada Allah. Mak bisa Ustaz. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita dalam kandungan. Terus bagaimana doa kita? Mohon tambahan rezeki. Ya Allah, mohon tambahan rezeki Gusti. Teka rezeki abdina taning nasa cangkir, mun tambahan nasa dream kannya. Kira-kira kita berdoa karena apa yang disampaikan oleh kita disampaikan oleh malaikat kepada Allah.
malaikat nikah layak sunatullah mamarohum kadang eles yate nikah terowongan nikah elesana nyon rezeki tak pada pak terus dia misalkan terus dicompok karena ngontrak meloloh ke sana tuh ya Allah mudah-mudahan diberi rezeki iya teh terus dicompok malaikat posang ada sih kamu masih ya jual gini apa sih colok apa sih hati akhirnya posang malaikat tak ya jual kita orang kenapa doa kita tak jumpa juga Allah karena tak ada hatinya jolo nih hati dengan mulut ini selalu tidak sama kita berdoa mudah-mudahan ya diberikan rezeki yang banyak ya teh turun di mobil kok ya turun di mobil kenapa kok tidak tercapai-capai karena tidak bisa ungkapkan bu tidak apa-apa ya Allah turun di mobil Gusti gitu tidak apa-apa Pak Bapak ya Allah terus nambah boleh ya Allah maksudnya nambah tanah bu jangan sensi lah bu nambah tanah maka ini perlu diungkapkan perlu disampaikan di lisan kita senika karena yang menyampaikan ya bukannya Allah tahu nih Allah maha tahu tapi yang menyampaikan malaikat posang memberi dua saya kan mari saya lisan apa saya teh nah ini bu pun mudah-mudahan pon-ponapan yang kita kaji saat ini panjenengan yang meluangkan waktunya Allah berikan kebahagiaan panjenengan yang punya tanggungan boleh mengajar tanggungan ini kan tak cukup tanggungan hutang dan sebagainya tanggungan semua Allah mudahkan untuk kita melunasinya dengan harta yang halal dengan cara yang halal yang mudah yang gampang anak-anak kita kalau saat ini kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi bangsa yang baik mudah-mudahan anak-anak kita Allah yang ngajarinya kesuksesan kalau anak-anak kita lagi sekarang kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang sukses mudah-mudahan anak-anak kita juga di rumah diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nyawa orang ini langsung tuh nyereng sok pada fair nyereng tak usuri wah nih banyak padahal banyak ustaz bu banyak yang guru-guru ngaji ini kau yang pas Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu baraka ala rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Quddus ya Quddus ya Quddus ajil lana bi ziarah Makkah wal Madinah. Pakempangaki ya Allah ka aku bisa ziarah ke Makkah Madinah. Ajil lana bi ziarah Makkah wal Madinah wa bi qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah makhtim lana bi sa'adah wal karamah wa bi husnil khatimah. Ya Allah kelak kalau nyampe pada akhir hayat kami jadikan hamba yang beruntung bi sa'adah wal karamah orang si keramat wa bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan keluarga kami, anak-anak kami, anak-anak didik kami semuanya ya Allah adalah orang-orang yang menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata kami, menjadi penyenang mata kami di dunia sampai kelak di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami yang banyak dosa, kami yang salah dalam mengajar mungkin, kami yang tidak amanah terhadap murid-murid kami, ampunilah kami ya Allah, ampuni kami, jadikan apa yang kami dapatkan menjadi rezeki yang halal barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.